Halo para pejuang, memasuki hari ke-52 belajar SNBT. Pada hari ini kita akan melatih kemampuan kalian dalam mengerjakan soal-soal penalaran umum. Di sini Mister hanya akan membahas tentang yang hitungan-hitungan saja dan bahasa Panda, tentu saja favorit Mister gitu ya, bahasa Panda. Nah, supaya belajarnya efektif, silakan kalian pause dulu videonya sekarang. Seperti biasa kalian buka link yang ada di deskripsi. Di situ Mister sudah cantumkan link soalnya. Kalian kerjakan dan coba sendiri dulu soalnya. Kalau sudah selesai, nanti silakan kalian lihat pembahasannya. Bagian-bagian yang bingung kalian pelajari, yang sudah benar silakan di skip saja. Seperti itu ya. Jadi silakan di pause dulu videonya, kemudian kalian coba dulu soal-soalnya. Oke, sudah? Ya. Kalau sudah, seperti biasa di slide berikutnya Mister akan menampilkan dulu jawabannya. Sedikit ya, ternyata cuma 8 soal aja gitu ya. Nggak perlu terlalu banyak, sekali drilling. Yang penting pengetahuan kalian dalam mengerjakan soal PU bertambah. Nah, silakan kalian cek dulu jawaban yang sudah kalian kerjakan. Kalau sudah benar semua, langsung saja ditutup videonya gitu ya. Kan udah bener semua, ngapain kalian lihat pembahasannya gitu kan. Kalau ada yang masih bingung atau masih salah, nanti kalian tinggal lihat aja di pembahasannya salahnya di bagian mana, pelajari lagi supaya ketika keluar soal yang sama atau mirip kalian bisa mengerjakannya. Oke, kita mulai ke pembahasan videonya. Nah, nomor 1 ini cukup mudah ya. Kita baca dulu soalnya. Pekerja A mendapat upah harian dari mengangkut 8 paket karton sebesar 12.000 per paket. Pekerja B mendapat upah harian sebesar 100 hingga 120.000 per hari, tergantung dari beban kerjanya. Sementara itu, pekerja C mendapatkan upah tetap 825.000 per minggu. Jika mereka bekerja 7 hari seminggu, pernyataan manakah yang paling tepat? Nah, di sini kalian punya berbagai macam cara. Mister tulisin dulu hal-hal pentingnya ya. Si A itu dia mengangkut 8 paket. Per paket dia dibayar 12.000. Ingat, 12.000 itu per paket. Sehari mungkin anggapannya 8 paket lah ya, walaupun nggak ditulis secara langsung per hari itu. Si B dibayar range-nya adalah 100 sampai 120.000. Oke. Dan si C dia dibayarnya langsung 825.000 per minggu. Jadi bukan per hari, per minggu dia langsung dibayar 825.000. Nah, di sini kalian punya berbagai macam cara untuk menentukan hubungan antara ketiganya. Maka menurut Mister, cara paling efektif itu adalah bukan mengubahnya ke dalam 7 hari. Tapi karena si A ini udah kita dapat per hari, si B ini juga 100 sampai 120.000 per hari, maka kita cek pendapatan dalam 1 hari. Jadi patokannya per 1 hari aja gitu kan. Pendapatan sehari itu bisa merepresentasikan pendapatan dalam seminggu. Karena sebenarnya tinggal dikali 7 gitu kan, kelihatan juga sama aja gitu hasilnya. Maka kalau kita lihat, si A ini kan 8 paket per hari. 1 paket dibayar 12.000. Maka si A ini 1 hari bisa menghasilkan pendapatan sebesar 8 kali 12.000. Atau dalam 1 hari dia mendapatkan 96.000. Si B dalam 1 hari bisa mendapatkan 100 sampai 120.000. Ya kita ambil aja lah paling rendah-rendahnya, separah-parahnya dia paling ringan kerjanya 100.000. Gitu kan? Kemudian si C. Karena si C itu kita punyanya 825 per minggu, maka ya udah kita cari aja per hari atau per 1 harinya berapa? 825.000 dibagi 7, karena per hari kita mau carinya. Nah, ini nggak usah dihitung terlalu detail gitu. Nggak usah kalian itu sampai detail banget. 825 bagi 7 tuh sampai koma-komanya dihitung. Sebenarnya dihitungnya kasar aja gitu. Sebelum koma di stop aja. Jadi misalnya nih, kalau 825 bagi 7 kan, 1, 7, kurangin 125, 125, 1, 7. 7 kurangin sisa 5 ya, 55. 55, 7 mendekati paling dekat kali berapa tuh? Kali 7 ya. Ya udah, setelah dikali 7 kan 49 jadi koma tuh. Nah, ya udah kalian ambil yang 117-nya aja. Jadi kurang lebih 117.000 gitu. Komanya nggak usah dipertimbangkan. Karena kita cuma mau lihat angka depannya aja. Kecuali angka depannya mepet-mepet hasilnya.
100, 101, 102. Nah, itu bahaya. Tapi kalau kita lihat di sini kan jauh ya hasil-hasilnya ya. Maka dari sini kelihatan. Kesimpulannya, yang pendapatan dalam satu harinya paling kecil adalah si A. Dengan kata lain, tadi jawabannya adalah yang B. Upah si A paling rendah. Yang paling tinggi belum tentu si B. Mister, si B kan 120.000, Mister. Bisa jadi dia paling tinggi dong. Iya, tapi kan si B ini tergantung beban kerjanya. Kita nggak tahu per hari itu pastinya berapa. Kalau dia 120.000 selama seminggu, memang dia paling besar. Tapi kan range-nya 100 sampai 120.000. Kalau seandainya si B itu cuma 100.000, 100.000, 100.000 per hari, maka dia akan kalah sama si C. Gitu ya. Maka kalian kalau ngejawab gini harus yang benar-benar pasti jawabannya. Kalau si A paling rendah, udah nggak ada yang bisa nentang. Dan memang dia paling kecil, 96.000. Kalau B paling tinggi, belum tentu. Karena dia range 100 sampai 120.000 penghasilan per harinya. Seperti itu. Dan yang C, D, E sih udah jelas salah ya. Tuh, kalian bisa lihat aja dari angkanya. Nah, cara kedua adalah kalian menghitung per minggu. Jadi sekarang kita jadikan seperti si C semua satu minggu. Maka si B-nya kalian kali 7. Anggap aja kalau kita ambil 100 jadi 700. Nah, si A-nya satu hari kan 96.000. Kalikan 7 juga. Jadi 96.000 kali 7 bandingin. Jadi carinya per satu minggu. Tapi Mister kurang saranin. Kenapa? Karena kalau kalian cari per satu minggu, nanti ngali-ngaliinnya gede. Jadi kalian lebih banyak nggak ngali-ngaliinnya. 96 kali 7 gitu. Sama aja sih, sebenarnya sama aja. Kalau kalian cepet ngitungnya mau di per 7 hari atau mau per hari pun sama sih sebenarnya gitu ya. Jawabannya pasti sama. Jadi itu gimana suka-suka kalian, senangnya kalian mengerjakannya dengan cara seperti apa. Oke? Sudah paham ya untuk soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, di nomor 2 kita punya suatu pola bilangan. 0, 1, 16, 27, 16, titik-titik, dan titik-titik. Nah, untuk nomor 2 ini, kalau kalian bisa ngerjain, maka kalian sudah menjadi raja di pola bilangan. Ada yang bisa dapat nggak jawabannya? Komentar dong di kolom komen. Siapa yang bisa dapat jawaban nomor 2 ini? Terus gimana caranya kalian bisa kepikiran caranya sampai situ? Jujur, Mister juga bingung nih ngejelasin ke kalian seperti apa. Karena ini Mister kepikirannya lama banget ini. Ini Mister mikir lama banget baru kepikiran, oh bisa gini ya gitu ya. Jadi kita lihat bilangannya tuh awalnya membesar, lalu mengecil. Kalau misalnya ini polanya kita pikir kan biasa rata-rata kita pikir tambah kurang dulu kan. Maka 0 ke 1 tambah 1. 1 ke 16 berkurang 15. 16 ke 27 bertambah 11. 27 ke 16 berkurang 11. Nah, di sini polanya aja udah nggak jelas menurut Mister. Nggak mungkin penjumlahan. Nah, lalu Mister pikir lagi, mungkin perkalian ya. Tapi kalau perkalian 0 ke 1 maksudnya dikali berapa? Kali 1. Ya nggak mungkin dong. 0 ke 1 yang nggak mungkin dikali 1. Jadi yang nggak bisa dikali juga nih untuk pola ini. Nah, maka ya udah. Ini kalau soal begini, makanya Mister bilang juga ini bukan penjumlahan, bukan perkalian. Maka kita lihat, ini tuh adalah suatu pola bilangan yang sebenarnya gini. Awalnya dimulai dari 0, lalu 1, lalu 2, lalu 3, lalu 4. Dimana ini tuh adalah pola bilangan berpangkat. Jadi polanya itu di sini adalah 0 pangkat 6. 0 pangkat 6 kan 0 ya. 1 pangkat 5. 1 pangkat 5 ya 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 ya tetapnya 1 gitu kan. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27. 4 pangkat 2. Jadi dengan kata lain, si bawahnya terus bertambah, tapi pangkatnya terus berkurang 1, 1, 1. Gitu kan? Sehingga berikutnya adalah 5, tapi pangkatnya berkurang 1 lagi. Jadi 5 pangkat 1. Berikutnya 6, pangkatnya berkurang 1 lagi. 6 pangkat 0. Sehingga jawabannya adalah yang C. 5 pangkat 1 itu 5. 6 pangkat 0 itu adalah 1. Kalian harus ingat, segala sesuatu dipangkatkan 0 hasilnya 1 ya. Maka jawabannya yang C. Nah, untuk yang ini sih Mister nggak bisa komen ya. Kalau kalian nggak bisa pun ya nggak apa-apa, wajar banget gitu. Mister juga menemukan pola bilangan ini lama gitu mikirnya gitu ya. Bisa sampai kayak sih, oh iya gitu, baru sampai nonton lama. Jadi untuk nomor 2 kalau keluar dan nggak bisa ya udah wajar gitu kan. Ikhlaskan saja satu nomor, yang penting nomor lainnya bisa gitu kan. Kehilangan satu nomor nggak akan membuat kalian nggak lulus,
tapi kelamaan mengerjakan satu nomor sehingga nomor yang lain tidak dikerjakan, itu yang membuat kalian tidak lulus gitu kan. Seperti itu ya. Jadi ya udah, kita ikhlaskan saja kalau keluar soal nomor 2. Tapi kan ingat-ingat tuh, kalau ada pola gini siapa tahu polanya sama nih kayak Mister ajarin. Ingat nih ada caranya. Itu kan unik nih. Ya. Oke. Kalau ada yang masih bingung untuk nomor 1 dan 2, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Nomor 3 masih ada suatu pola bilangan. Mister tulis dulu 8, 5, 15, 11, 44, 39, titik-titik, dan titik-titik. Nah, kalian jangan trauma gara-gara ngelihat soal nomor 2 ya. Biasanya mungkin soal tuh di awal suka ngasih soal yang susah supaya kalian tuh kayak panik, tegang, ngeblank. Padahal ternyata kalau kalian lihat soal yang ini lebih gampang dari soal sebelumnya gitu. Jadi jangan jadi panik ngeblank dulu nih. Ini lebih gampang nih. Coba kalian pikir ya. Kalau 8 ke 5 itu kan gak mungkin dikali atau dibagi kan. Logikanya juga paling ditambah atau dikurang. Maka Mister coba dulu nih. Kalau 8 ke 5 itu mungkin dikurangi 3. Paling masuk akal. Sedangkan 5 ke 15 itu bisa sih ditambah 10. Tapi di sini kayaknya kalau kalian tambah 10 makin ke belakang polanya nggak akan ketemu. Cobain aja. Artinya tapi kalau 5 ke 15 itu kan bisa dikali sebenarnya ya. 5 ke 15 itu kan bisa dikali 3. Bener nggak? Jadi Mister lihat nih. Oh 5, 15 itu ada kemungkinan dikali selain di jumlah. Yaitu dikali 3. Jadi berkurang 3 kali 3. Coba kalian lihat lagi. 15 ke 11 itu kan gak mungkin dibagi ya, apalagi dikali. Ini pasti masih dikurang lagi. Di jumlah pun gak mungkin gitu kan, orang turun bilangannya gitu ya. Pasti ini dikurangi sebanyak 4 kalau kita lihat. Lalu 11 ke 44 gak mungkin di jumlah 33. Makin aneh kalau kalian tambah 33. Maka pasti ini juga perkalian. Maka 11 ke 44 bisa dikali 4. Nah, polanya udah kebaca sekarang. Kurang 3 kali 3. Berikutnya kurang 4 kali 4. Artinya pasti berikutnya ini kelihatan kurang 5. Ya kan? 44 kurangi 5, 39 kali 5. Berikutnya satu bilangan berikutnya lagi adalah kurang 6. Berikutnya kali 6. Kurang 7 kali 7, kurang 8 kali 8 gitu terus tuh ke belakang polanya. Ya udah, kalau udah ketemu polanya seperti ini, ya tinggal disimpulkan saja kan. Artinya 39 kali 5 berapa tuh? 39 kali 5 itu hasilnya adalah 195. Berikutnya artinya kalau di sini 195 dikurangi 6 189. Maka jawabannya adalah yang A gitu. Jadi jangan karena soal nomor 2 udah nggak kepikiran kalian jadi panik ngeblank. Ternyata di soal nomor 3 mah ya normal-normal aja. Nih soalnya bisa dilihat polanya secara langsung gitu ya. Seperti itu. Jadi Mister ngajarin supaya kalian jangan ngeblank gitu. Kalau ada soal susah tuh ya udah aja gitu. Di skip dulu aja. Lihat lagi soal berikutnya gitu. Lupakan soal yang sebelumnya. Anggap soal berikutnya tuh gampang gitu. Mindsetnya seperti itu. Oke? Nah, berikutnya kita baca nomor 4. Arya membeli 1 bundel tiket konser Taylor Swift untuk dijual. Oke? Pada hari pertama terjual 10 lembar tiket, hari kedua terjual setengah dari tiket yang tersisa, hari ketiga terjual 5 lembar tiket, dan terakhir tersisa 2 lembar tiket. Nah itu pasti buat dia sama doi-nya tuh ya, buat nonton konser. udah tutup modal soalnya dari jualan tiket. Maka banyaknya tiket dalam 1 bundel. Jadi si 1 bundel itu isinya berapa tiket tuh. Nah untuk soal-soal seperti ini, kalian logikakan. 1 bundel tiket itu kita nggak tahu isinya berapa. Misal aja 1 bundel tiket itu berisi X tiket. Jumlahnya adalah X yang mau kita cari. Total tiket dalam 1 bundel. Kita bagi kasus kan. Di hari pertama dia bilang apa? Terjual 10 tiket. Terjual 10 tiket. Maka dari 1 bundel yang isinya adalah X tiket terjual 10. Maka di hari pertama sisanya X min 10. Kemudian kita lihat hari kedua. Jadi karena hari pertama udah berkurang 10, maka sekarang tiketnya persamaannya menjadi X min 10. Udah terjual 10 tiket. Di hari kedua dia bilang terjual setengah dari tiket yang tersisa. Jadi
kalau setengah dari tiket yang tersisa, artinya terjual setengah dikali tiket yang tersisanya berapa tadi pas awal? X min 10. Nah, ini adalah persamaan di hari kedua. Jadi tiket yang tersisanya kan tinggal X kurangi 10, sisanya segitu. Terjual setengah, artinya setengah dikali X min 10. Jadi nyambung itu tuh antar harinya. Di hari ketiga, terjual 5 lembar tiket. Artinya lanjut lagi kan, dari setengah dikali X min 10, terjual lagi di hari ketiga 5 lembar tiket. Dengan kata lain, tiketnya berkurang 5 dari satu bundel itu. Nah, terakhir kuncinya adalah sebenarnya di akhir. Maka setelah dia menjual itu, tersisa 2 tiket lagi. Artinya, persamaannya menjadi di hari terakhir, persamaannya menjadi setengah dikali X min 10 dikurangi 5, tersisa berapa tiket di hari terakhir? Tersisa 2 tiket yang tersisa. Jadi sama dengan 2, logikanya gitu. Ya udah, ini kan tinggal persamaan linear satu variabel, kalian tinggal pindah ruas saja kan. Maka jadinya setengah kali X min 10 minus 5 pindah ke kanan jadi positif, 2 tambah 5 jadi 7, gitu kan. Kalikan kedua di kedua ruas supaya setengahnya hilang. Jadinya X min 10 sama dengan 7 kali 2. 7 kali 2, 14. Maka X-nya adalah minus 10 pindah ke kanan jadi positif, 24 tiket. Maka dalam satu bundel itu ada 24 tiket. Jawabannya adalah yang E, seperti itu. Jadi kalau kita masukin lagi ke ceritanya nih. Jadi sekarang logikanya kita balikin. Kita masukin ke ceritanya. Hari pertama terjual 10 tiket. Artinya dari 24 terjual 10, sisa 14. Di hari kedua, terjual setengahnya. 14 dibagi 2. Tersisa 7 di hari kedua. Di hari ketiga, terjual lagi 5. 7 kurangi 5. Sehingga tiket yang tersisanya pas tuh. 2 tiket yang tersisa tuh ya. Masuk akal tuh logikanya, jadi pas tuh kalau udah dimasukin total tiketnya. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar untuk soal nomor 3 dan 4 yang masih bingungnya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 5 kayaknya sempat populer waktu ada ruang guru Clash of Champion atau apa tuh ya. Itu sangat populer banget nih yang begini-begini nih soal-soalnya ya. Nilai M pada perkalian di atas adalah 6M5 kali 7 hasilnya 445. Ya udah, kalau mister nih nggak mau pusing kan, mau gampang, ya udah uji aja M-nya satu-satu ke pilihan. Siapa tahu hoki jawabannya yang A. Jadi langsung dapet. Misalnya, mister uji ya. Artinya kalau kita pilih yang A artinya M-nya 3 kan. Ya udah, 635 kali 7. 5 kali 7, 5. 3 kali 7, 21. 1 tambah 3 jadi 4. Sisa 2. 6 kali 7, 42. 42 tambah 2, 4. 45. Ya udah selesai. Ternyata kebetulan jawabannya adalah yang A, 3 M-nya. Artinya itu tuh M-nya adalah 635 kali 7 hasilnya 445 sesuai. Ya udah kan beres 1 menit kalau memang seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, Mister, itu kan Mister coba-coba. Ada nggak cara yang nggak coba-coba? Ada nggak ya? Oke, bisa. Kalian logikakan. Gini logikanya. Seandainya misal ya, kita tulis ya. 6M 5 kali 7. 5 kali 7 itu kan belakangnya udah 5. Udah sama. Nah, artinya kalau 5 kali 7 itu kan 35. Di sini ada 3 nih nanti. Plus 3. Nabung gitu kan. Ya. Sekarang, supaya dia hasilnya menjadi 4, maka nilai dari M kali 7 itu harus belakangnya itu 1. Supaya apa? Supaya nanti 1 tambah 3 hasilnya 4. Nah, sekarang kalian tinggal pikir nih, berapa yang dikali 7 hasilnya 1? Ya udah kan? Artinya yang dikali 7 hasilnya 1 pasti 3. 3 kali 7 hasilnya 21. Sehingga nanti 1 ditambah 3 menghasilkan 4. Gitu logikanya. Makanya bisa langsung Mister simpulkan M-nya adalah 3. Semoga paham ya logikanya ya.
harusnya paham sih logikanya bisa. Jadi kalau ada soal lain, ya kalau nggak kalian coba-coba masukin lagi ke PG si nilai M-nya atau N-nya atau X-nya nanti kalau diganti, ya kalian pakai logika lah gitu kan. Kayak tadi sekali lagi nih. 5 kali 7 kan 5, 3. Artinya nanti hasil si M kali 7 ini harus ditambah 3 kan. Logikanya kayak tadi kita ngitung begini kan. Nah, maka supaya sesuatu ditambah 3, hasilnya itu adalah 4, maka si digit belakangnya itu harus 1. Maka ketika M dikali 7, si yang belakang ini harus 1. Supaya 1 tambah 3 hasilnya 4 nanti. Ya udah, artinya berapa dikali 7 yang belakangnya 1 ya Mister sih langsung kepikir 3 lah. 3 kali 7 kan 21, belakangnya 1. Seperti itu. Oke? Ada yang masih bingung untuk soal ini? Kalau masih bingung silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham kita lihat ke soal nomor 6. Soal nomor 6 soal yang sangat amat dasar. Dan ini mah tinggal ngitung aja gitu kan. Kalau kita punya Q dibagi 12,5% sama dengan 32 bagi Q, berapa Q-nya? Ya udah kali silang aja kan, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Jadinya Q kali Q jadi Q kuadrat sama dengan 32 dikali, nah 12,5%, persen itu kan per 100, jadinya 12,5 per 100. 12,5 per 100 itu kan bisa Mister tuliskan juga menjadi 125 per 1000 kan. Komanya Mister ilangin, turunin ke bawah. Karena kan 12,5 itu adalah 125 per 10. Nah, per 10 sama per 100 ketemu tuh jadi per 1000. Kalau yang bingung ya harus tahu lah, itu pecahan biasa lah, materi tentang pecahan. Oke? Nah, kalau yang tahu 125 dengan 1000 itu tuh bisa disederhanakan. Disederhanakan dibagi 125 dibagi 125 menjadi 1 per 8. 8 dengan 32 bisa dicoret, set, hasilnya 4. Tuh. Jadi kalau ada soal-soal gini ya dikecilin dulu. Yang bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Jangan kalian kalikan 32 dengan 125. Capek ngitungnya gitu ya. 125.000 kecilin dulu jadi 18. 8 sama 32 coret langsung dapat. Jadinya Q kuadrat sama dengan 4. Maka ingat, Q-nya itu adalah akar 4. Kalau akar 4 ingat, karena dia kuadrat, jangan tertipu. Nggak harus jawabannya plus 2. Bisa juga min 2. Karena min 2 dikuadratkan, min 2 kali min 2 hasilnya juga 4. Jadi antara plus 2 atau min 2 jawabannya. Karena kita lihat di PG hasilnya positif semua, maka yang kita ambil adalah yang B, plus 2. Tapi kalau seandainya nggak ada jawaban positif, negatif semua, ambil yang min 2. Seperti itu. Bagaimana? Untuk soal nomor 5 dan 6 ini, kalau masih ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, kita lihat soal nomor 7, soal favorit Mister. Day 1, bahasa Panda. Ini nih soal favorit Mister ya. Seorang remaja bermain teka-teki kata dengan temannya ketika ia mengatakan Win malo saha bok laro, artinya saya lulus ujian. Yang kedua, merenla hutera manahu, artinya pasti nilai bagus. Robalang win malo hutera, artinya nilai ujian jelek. Nah, sekarang kalau dia mau mengatakan kamu pasti lulus, harusnya apa? Nah, yang gini-gini seru nih. Ini gampang, karena ini udah ada kata-katanya nih, tinggal disama-samain aja. Di sini, Mister pengen mencari dari ketiga ini kata yang samanya apa ya? Ada kata yang sama nggak sih? Kata yang sama itu adalah kata ujian. Ada kata ujian. Nah, dengan kata lain, Mister bisa cari tahu kata ujian itu dalam bahasa kodenya apa. Nah, bagaimana caranya? Ya lihat aja mana dari kata ujian ini yang ada samanya. Kalau Mister lihat kan win malo, di sini juga ada win malo. Maka bisa langsung Mister simpulkan bahwa ujian itu adalah win malo. Nah, tapi di sini nggak ada nih kata ujian. Tapi kata ujian ini menurut Mister bisa membantu kita dalam menentukan polanya. Nah, kalian lihat, kalau kata ujiannya di paling belakang, maka win malonya disebut di paling depan. Artinya kata yang di paling depan akan menjadi kata yang di paling belakang. Ya,
Lihat, ujiannya di paling belakang, tapi kata win malo-nya disimpan paling depan. Itu adalah suatu pola dari kode ini. Lagi, sedangkan nilai ujian jelek. Ujian itu kata-katanya di tengah. Yang kita lihat win malo-nya juga di tengah. Artinya polanya yang di tengah akan tetap di tengah. Tapi kata-kata yang di paling belakang akan maju ke depan. Kata-kata yang depan akan mundur ke paling belakang. Nah, itulah yang harus kalian ngeh gitu. Di situ harus kayak, oh iya gitu ya. Maka sekarang kita lihat. Di sini kita mau cari kata kamu. Kalau kita lihat gak ada nih kata kamu di sini. Ya udah, kalau nggak ada kata kamu, kita biarin aja. Kamunya kita abaikan dulu. Pasti. Kalau pasti itu ada nggak di atas? Ada nih pasti nih. Pasti di yang kedua ini letaknya di depan. Maka kata-kata atau kodenya adalah yang paling belakang. Nah, artinya di situ Mister bisa simpulkan pasti itu adalah manahu. Karena kata yang di depan akan ditulis di kodenya di paling belakang. Gitu dulu, makanya tadi penting tuh. Kata ujian itu akan membantu kita untuk menemukan polanya. Kemudian, lulus. Coba, kalau lulus ada nggak? Lulus. Ada lulus nih. Lulus itu posisinya ada di tengah. Maka posisinya ada di tengah, dia juga pasti di kodenya di tengah. Karena yang di tengah tidak diubah-ubah. Jadi, lulus itu adalah saha. Sehingga, kalau kamu pasti lulus, maka yang ditulis duluan apa? Lulus dulu, tulis paling depan. Artinya kata pertamanya pasti saha dulu. Pasti itu ada di tengah. Kalau di tengah dia pasti nggak diubah-ubah. Biarin aja kan yang di tengah akan tetap di tengah. Tadi pasti itu manahu. Nah, walaupun kalian nggak tahu kamu itu kodenya apa, tapi lihat aja di PG. Yang salah manahu cuman ada yang A. Maka jawabannya pasti yang A, seperti itu. Gitu ya. Jadi walaupun kalian nggak tahu nih kamu tuh apa gitu ya, tapi ya nggak apa-apa gitu. Karena udah jelas saha mahnahu itu adalah pasti lulus. Artinya kamunya tinggal mengikuti di paling belakangnya nih. Kamunya itu artinya kalau kita lihat di PG adalah sis bro, sis bro gitu ya. Seperti itu. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke soal terakhir di hari ini, yaitu soal nomor 8. Ini gampang juga sih, ini logika aja ya. Ali lebih cermat daripada Budi. Artinya kalau Mister ingin bikin urutan kecermatan, asik urutan kecermatan, apa pula bahasanya ya. Ali lebih cermat dari Budi, artinya Ali di atas si Budi. Karena dia lebih cermat gitu kan, lebih atas Mister anggapnya. Tapi si Ali ini lebih ceroboh daripada Denny. Karena si Ali ini lebih ceroboh dari Denny, artinya Denny di atas Ali. Dia lebih cermat daripada Ali. Mardi lebih cermat lagi daripada Denny. Wah, artinya si Mardi ini di atas Denny lagi. Artinya di atas Denny masih ada si Mardi. Ya udah, selesai kan? Maka kita udah punya urutannya dari yang paling cermat ke yang kurang cermat gitu ya. Nah, ya udah tinggal kita cari nih. Kita baca yang opsi A ya. Mardi lebih cermat daripada Ali dan Budi. Mardi lebih cermat dari Ali dan Budi. Oh ya udah, selesai dong. Langsung dapet jawabannya yang A. Selesai. Gitu kan, kebetulan banget tuh. Yang A langsung benar. Seperti itu. Ya, soal nomor 8 ini sekaligus mengakhiri drilling santai PU kita di Mr. P Tutor set yang pertama. Untuk yang bahasa Indonesianya silakan kalian pelajari sendiri gitu ya. Mister nggak bisa mengajarkan semua ke kalian gitu ya. Waktunya sangat terbatas. Semoga melalui drilling PU pertama ini kalian menjadi bertambah pengetahuan dan kemampuan kalian dalam mengerjakan PU. Sehingga semakin lancar ketika kalian mengerjakan PU. Itu harapan Mister ya. Oke, Mister cukupkan dulu drilling PU untuk hari ini. Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau tidak ada, ya sudah, Mister tutup saja dulu. Mister nggak tahu ke depannya akan membuat video apa, kalian tunggu saja. Akhir kata, Mister mengucapkan, selamat belajar para pejuang, tetap konsisten dan semangat dalam belajar. Dadah semua!